Kasih, sebuah kata yang sederhana, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Di dunia yang penuh kebencian, dendam, dan ego, kasih seringkali menjadi barang langka. Kita mudah berbicara tentang kasih, tetapi tidak selalu mudah untuk melakukannya. Namun kasih sejati bukan sekadar kata, melainkan tindakan nyata yang bersumber dari hati yang telah disentuh oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tertulis, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih bukan sekadar ajaran moral, tetapi identitas Allah itu sendiri. Ketika kita belajar mengasihi, sesungguhnya kita sedang belajar menjadi serupa dengan Dia. Kasih manusia seringkali bersyarat. Kita mengasihi orang yang baik kepada kita, menghargai mereka yang menghormati kita, dan menjauhi mereka yang menyakiti kita. Namun Yesus datang dengan kasih yang melampaui batas logika manusia. Ia mengasihi tanpa syarat. Bahkan ketika kita masih berdosa, Ia rela mati bagi kita. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Bayangkan kasih yang begitu dalam. Kasih yang tidak menunggu kita berubah untuk menerima kita. Kasih yang memeluk kita apa adanya, bukan karena kita layak, tapi karena kita berharga di matanya. Kasih sejati tidak pernah berhenti pada kata-kata. Kasih sejati menuntut tindakan, bahkan pengorbanan. Ketika Yesus memikul salibnya menuju Golgota, Ia sedang menunjukkan wujud tertinggi dari kasih. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang rela kehilangan demi menyelamatkan orang lain. Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kasih yang mengubahkan dunia. Kasih yang sanggup mematahkan rantai kebencian. Kasih yang membuat orang berdosa menjadi baru. Dan kasih yang sama itulah yang Tuhan ingin tanamkan dalam setiap hati kita." Kasih sejati juga berarti mengampuni. Tidak mudah untuk mengampuni orang yang telah melukai kita. Namun tanpa pengampunan, hati kita akan tetap terikat oleh kepahitan. Yesus bahkan di tengah penderitaan di kayu salib masih berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betapa besar kasih itu, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang memilih melepaskan, bukan membalas. Dan disitulah kita menemukan kedamaian sejati, ketika kasih mengalahkan kebencian. Banyak orang hari ini hidup dalam luka batin, ditolak, dikhianati, diabaikan. Namun kasih Kristus mampu menyembuhkan setiap luka itu. Kasih-Nya menghapus rasa takut, menggantinya dengan pengharapan. Kasih-Nya mengisi kekosongan yang tak bisa dipenuhi oleh dunia. 1 Korintus 13 ayat 4-7 menggambarkan kasih itu dengan indah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bayangkan, jika dunia ini hidup dengan kasih seperti itu, betapa damainya bumi ini. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kasih membuat terang itu bersinar, bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan tindakan kecil, menolong yang lemah, menghibur yang berduka, mendengarkan yang kesepian. Ketika kita mengasihi, dunia bisa melihat wajah Kristus melalui hidup kita. Kasih adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang, bahkan tanpa kata-kata. Dan dunia yang gelap sangat membutuhkan terang kasih itu. Sahabatku, kasih bukanlah perasaan sesaat. Kasih adalah keputusan setiap hari untuk tetap sabar ketika disakiti, untuk tetap memberi ketika dunia menolak,
untuk tetap setia walau tidak dihargai. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih Tuhan, bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih Kristus tinggal di dalam kita. Ketika kasih itu mengalir, dunia akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa, Tuhan ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajar kami untuk memberi tanpa pamrih, mengampuni tanpa batas, dan melayani tanpa lelah. Biarlah hidup kami menjadi pantulan kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.